Jadi setelah yield, atau lebih tepatnya kalau untuk balok ini kegagalannya plastis ya kita sebutnya. Yang berikutnya itu semua yang berikutnya ini berurusan dengan stabilitas dari balok ya. Kalau Anda masih ingat kita dulu belajar stabilitas untuk batang yang mengalami tekan ya. Ada kolom gitu kalau dia kena tekan dengan gaya P, kalau P-nya meningkat terus, suatu saat dia akan berdeformasi seperti ini dan dia akan mengalami tekuk atau buckling ya. Buckling, dan ini gagal ya. Karena kalau sudah buckling ini deformasinya bisa tak hingga ini ya. Nggak ada kita nggak bisa menentukan di berapa dia stabilnya. Dia stabil aja terus meskipun berdeformasi terus ke sana gitu ya. Buckling. Nah, untuk balok karena ada bagian yang mengalami tekan dari tegangan yang tadi. Nah, ini bagian yang atas ini kan kalau momennya begini. Kalau momennya ke situ, ini kan bagian atas ini mengalami tekan. Jadi problem stabilitas juga muncul pada balok ini. Nah, apa yang terjadi kalau baloknya mengalami tekan terlalu besar? Yang terjadi adalah buckling juga. Jadi kalau saya punya balok yang tadi, yang dikasih beban di tengahnya, kemudian bebannya ditingkatkan terus. Kalau saya lihat dari depan, potong demikian, awalnya sih begini ya, ini penampangnya I begitu ya. Awalnya yang terjadi hanya deformasi vertikal ya, karena beban ini dia turun gitu ya. Ini saya perbesar biar lebih mudah melihatnya, dia turun ke sini aja ya. Karena dibebani oleh gaya P di atas ini, tadinya posisinya di sini terus turun ya. Begitu. Hanya deformasi vertikal yang tinggi jarak ini adalah delta misalnya. Perpindahan dari center ini ke center yang di bawah. Nah, kalau tekannya sisi atas ini akan mengalami tekan terlalu besar, tekannya arah sana tegak lurus gitu. Nah, dia akan mengalami buckling nih ya. Nah, sama seperti ini, kalau dia ditekan begini, bucklingnya mencari sumbu yang lemah ya. Sumbu yang inersianya lebih kecil, ini juga demikian. Kalau I seperti ini, sumbu lemahnya itu mengikuti sumbu vertikal ini, jadi dia akan lari ke kiri atau ke kanan. Ya. Jadi selain berdeformasi vertikal ini karena beban, kalau ini sih memang normal, tapi kalau bebannya sudah terlalu besar dan dia tidak mampu lagi menerima tekannya, dia akan bergeser ke sini. Ya. Jadi begitu. Kalau gambarkannya mungkin lebih mudah kalau gambarkannya cantilever gitu ya. Kalau saya punya balok begini. Jadi ini kayak cantilever yang dikasih beban di ujungnya P begini. Ini kan juga lentur ya. Terus saya lihat dari depan. Maka kalau P-nya terlalu besar, selain turun dia juga akan membelok ke sini. Nah, gimana gambarnya? Itu ya. Kurang lebih ke sana ya. Padahal harusnya kan cuma vertikal aja gitu karena P-nya begini. Nah, ini atau yang ini tadi, ini namanya lateral buckling. Ya. Karena arahnya lateral ya. Kalau ini vertikal searah beban, kalau lateral itu ya arah yang satunya ya. Arah yang satunya. Jadi dia belok ke sini. Nah, karena balok itu tadi mengalami tekannya juga tidak penuh, nggak penuh kayak gini, hanya sebagian. Selain selain geser ke sana, dia juga mutar jadinya. Jadi bergeser dan berputar, jadinya begini. Saya gambar di sebelah sini aja biar tidak tumpang tindih. Jadi begini. Ya. Jadi kalau ini ya jadi gini. Nah gitu ya. Akibat gaya ini ya. Nah yang ini namanya torsional buckling. Karena seperti dikenai torsi dia. Sehingga kombinasi ini disebutnya sebagai lateral
torsional buckling. Kalau diterjemahkan Indonesia biasanya tekuk torsi lateral. Ya. Jadi tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling yang di IISC ini disingkat sebagai satu kegagalan sendiri. Ya. Jadi selain Y tadi yang hurufnya Y, berikutnya ada kegagalan lateral torsional buckling LTB. Lateral torsional buckling. Nah, balok yang bagaimana yang rawan terkena ini? Ini tergantung dari ya tahanan lateral dari balok ini. Ya. Ada yang menahan nggak dalam arah lateral ini? Ya. Kalau ada yang menahan, nah bisa mungkin tidak terjadi atau kalau mau terjadi dengan beban yang lebih besar lagi. Ya. Jadi ini tergantung dari tahanan lateral ya. Ini tergantung tahanan atau support ya. Lateral ya. Artinya bagaimana? Apakah di sepanjang balok ini ada yang menahan dia? Kalau baloknya ini ya, ada yang menahan dia ke arah luar papan tulis ini enggak? Lateralnya kan keluar papan tulis nih ya. Ada yang menahan enggak ya? Biasanya kalau ini sendinya segala arah, di sini ditahan ya. Jadi di A dan di B dia nggak bisa keluar papan tulis gitu ya. Nah kalau seperti itu ya itu artinya tergantung ini ya. Nah posisi tahanan lateral ini dinyatakan dalam bentuk variabelnya namanya B, LB ya. Panjang B ini istilahnya unsupported ya. Bentar saya cek dulu. Rasanya unsupported length ya. Itu dulu aja. LB itu unsupported length. Panjang yang tidak tersupport tapi dalam arah lateral ini ya. Dalam arah lateral ya. Jadi kalau ditahannya hanya di ujung sini ya LB-nya sama dengan L kalau kayak gitu. LB-nya segitu. Tapi kalau di tengah-tengah ini ada yang nahan lagi. Misalnya kalau sistemnya grid gitu ya. Kalau kita lihat dari atas ini ada balok. Ini tumpuannya. Terus di kiri kanannya ada balok lagi misalnya ke arah sana. Nah, kalau kayak begitu di tengah-tengahnya ya. LB-nya cuma segini ya. Setengahnya ya. Jadi kalau di sini ada tahanan lateral, LB-nya hanya setengahnya jadinya. Pilihannya LB-nya segini. Gitu. Bisa juga ditahan terus ya, ditahan menerus. Nah, begitu ya, ditahan menerus. Ya artinya LB-nya sama dengan 0 kalau kayak begini ya. Kalau ditahan terus-terusan LB-nya 0, kalau LB-nya 0 udah pasti tidak akan terjadi lateral torsional buckling ya. Dan semua. Nah, yang dimaksud dengan tahanan lateral itu seperti apa? Yang penting adalah bahwa sisi tekannya, yang tekan ini, yang kalau momennya positif artinya sebelah atas, itu ditahan agar tidak bergerak dalam arah lateral. Sisi tekannya yang penting ya. Jadi misalnya kalau ada balok baja begitu, balok keluar gitu, terus ditanam di lantai beton. Nah kalau ini mengcover sisi tekannya, kalau momennya gini ini sudah cover ini mestinya. Ini tahanan lateral ya. Jadi nggak akan bisa nih dia pergi kiri kanan. Nah, kalau ini yang nahannya lantai artinya kan di sepanjang baloknya nih ya. Jadi LB-nya jadi 0. Ya. Tapi kalau lantainya di sebelah atas itu belum nahan ya. Kalau lantainya ditaruh di atas, ini belum nahan ini ya. Biasanya di bawahnya antar balok harus dikasih lagi semacam pengkakunya. Nah, pengkakunya dipasang begini. Misalnya, kalau dia wide flank lagi ya. Dipasang dengan balok sebelahnya. Nah, ini tidak perlu setinggi ini. Cukup di bagian tekannya saja.
Ini sudah menahan. Nah, yang begini biasanya nggak continue ya. Ke arah sananya nggak di setiap nggak continue seperti lantai, hanya di titik-titik tertentu saja. Nah, itu yang memungkinkan misalnya LB-nya separuh di sini aja, di tengah aja, atau mungkin di 3 tempat ya. Kalau ada tahanan yang lainnya, begitu. Jadi ini tergantung dari LB. Makin kecil LB-nya ya makin makin kecil juga kemungkinan terjadinya lateral torsional buckling. Nah, di IESC ada beberapa kategori untuk unsupported length itu. Ada 2 batasan ya. Jadi LB itu dibandingkan dengan LP dan LR. Ini cuma batas ya. Jadi formula aja gitu ya. Ya. Ini tergantung pada penampang. Jadi masing-masing penampang punya nilai LP dan LR sendiri-sendiri ya. Tergantung penampang dan mutu baja. Jadi tergantung E-field-nya juga ya. Kalau LB-nya kurang dari LP, ya, jadi artinya LB-nya kecil gitu ya. Karena LP ini yang angka yang lebih kecil, ini angka yang lebih tinggi ya. Ini tidak perlu ya. Tidak terjadi lateral torsional buckling. Jadi nggak perlu dicek, cukup yang tadi MN sama dengan momen plastis ya. Kalau di antara keduanya, ini LP dan LR, ini disebutnya lateral torsional buckling yang inelastis. Jadi kalau kasusnya seperti ini, panjang yang tidak terkekangnya itu berada di antara 2 batas ini di tengah-tengah. Dia sudah yield dulu sebagian penampangnya ya. Sudah yield dulu mungkin di atas nggak tahu beberapa mili atau mungkin flange-nya aja. Nah, tapi belum sampai yield semua sampai momen plastisnya tercapai. Sebelum MP tercapai, dia mengalami lateral torsional buckling. Jadi ini lateral torsional buckling inelastis namanya. Kapasitas penampangnya belum semua terpakai, tahu-tahu sudah buckling ya. Nah, artinya di sini harus kita cek lateral torsional bucklingnya karena dia menentukan jadinya. Itu. Nah, kalau LB-nya lebih besar daripada LR, ini lateral torsional buckling elastis. Jadi penampangnya sama sekali belum yield, sudah mengalami lateral buckling. Artinya ini duluan yang gagal ya. Nah, kalau kita gambarkan untuk masing-masing ini, inelastis dan elastis ini, ada formulanya MN-nya ya. Tidak lagi MP ya. Tinggal baca, cukup panjang, di slide juga saya salin. Nanti kalau perlu kita kalau pas problemnya kita salin ya. Jadi di sini ada formula untuk MN. Yang ini juga ada formula untuk MN. Yang kalau secara global digambarkan, nih kalau saya bikin jadi grafik begitu. Ini LB, ya. Jadi panjang tak terkekangnya di sini. Ini adalah MN. Kalau LB-nya 0, artinya lateral torsional buckling tidak terjadi, kapasitasnya sama dengan momen plastis ya. Oke. Tidak hanya 0 sebenarnya, sampai batasnya LP, kalau panjangnya itu masih kurang dari LP, masih momen plastis. Masih segini. Ya. Sama kapasitasnya sebesar momen plastis dari penampang.
Tapi kalau di antara LP dan LR begitu, ini mulai turun kapasitasnya. Jadi MN-nya itu kurang dari MP, berkurangnya linear, sebanding linear dengan jaraknya ini ya. Gitu. Kalau lebih besar dari LR, LB-nya, ini turunnya lebih kencang lagi. Begini. Jadi ini lebih cepat daripada linear. Ya. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau struktur kita berada di sini, kalau ini kan tergantung strukturnya ya. Balok itu terhadap struktur yang lain seperti apa? Apakah saling mendukung, ada yang mensupport arah lateral atau tidak? Jadi struktur kita dibuat sehingga berada di sini. Ini penampangnya sebenarnya mubazir ini ya. Penampangnya belum yield sama sekali, kapasitasnya masih di sini, tapi dia sudah gagal ya. Ya, kapasitasnya cuma sekian nih kapasitasnya. Misalnya kalau kita punya LB di sini ya. Hanya seperberapanya dari kapasitas sebenarnya dari penampang itu kalau dibiarkan sampai plastis semua ya. Nah, ini boros nih ya. Ya, mungkin ada kondisi tertentu yang memaksa kita nggak bisa lagi yang lain gitu. Kalau mau ditahan tapi harus ada lubangnya misalnya. Ya, itu apa boleh buat. Mungkin kalau itu disadari ya yang ini diremedi aja gitu ya. Tapi kalau tidak, kondisi seperti ini harus dihindari ya. Kalau bisa semua struktur kita ada di sini, jadi efisien penampangnya. Semua baloknya dibatasi oleh momen plastis saja ya. Ya, kalau di sini sedikit mungkin nggak apa-apa, berkurang lah ya. Berkurangnya linear ya, tapi kalau jauh-jauh ke sana mungkin makin besar juga. Nah, dan satu lagi juga, ini juga sering terjadi kalau Anda mendesain nanti di semester depan di tugas atau tahun depan kayak begini nih Anda sudah mulai tugas akhir misalnya. Nah, kalau urusannya sama baja, biasanya sih Anda kalau sudah tugas akhir ingatnya, kalau gagal besarkan saja penampangnya ya, perbesar lagi, perbesar lagi, perbesar lagi. Tapi kalau Anda sedang berada di sini, ini mau diperbesar, Anda perbesar sedikit-sedikit ya kan, takut juga kan memperbesarnya jauh gitu ya. Kalau perbesar sedikit-sedikit belum akan menolong ya, sampai harus diperbesarnya besar sekali gitu. Jadi yang harus dilakukan di sini itu mungkin mengubah konfigurasi strukturnya. Ya, menambah tahanan lateral itu tadi salah satunya misalnya. Jadi kalau tahanan lateralnya diubah, LB-nya yang pindah gitu ya. LB-nya yang pindah ke sebelah sini atau ke sebelah sana sehingga kapasitasnya langsung meloncat jauh ya. Jadi ini mungkin nanti kalau pas Anda mendesain perlu diperhatikan balok Anda itu berada di zona yang mana sebenarnya. Kalau di sini nggak muat ya memang harus diperbesar, mau gimana lagi ya, penampangnya harus diperbesar ya. Cari Z yang lebih besar tadi. Kan yang menentukan Z ya, modulus penampang plastis. Tapi kalau di sini atau di sini perubahannya bisa dibuat dari strukturnya ya, dengan memperkecil panjang unsupported ini. Oke. Itu kegagalan yang kedua ya.